Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Wahyu Oktaviani. Saya dari kelas 12 IPS 1 dengan nomor absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya pada mata pelajaran sosiologi mengenai contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Baiklah, sebelum saya bahas contoh apa yang akan saya ambil pada contoh perubahan sosial di lingkungan saya ini, saya akan terlebih dahulu sedikit membahas apa itu perubahan sosial. Banyak sekali di sini para ahli yang berspekulasi tentang apa itu definisi perubahan sosial. Seperti Selo Sumarjan, ia menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kemudian ada juga menurut George Ritzer. Ia menyatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada variasi-variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Sehingga menurut saya, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang disebabkan karena adanya beberapa faktor dan dari pemikiran masyarakat yang lebih terbuka untuk melakukan perubahan sesuai keadaan yang juga mulai berkembang. Perubahan kadang terjadi karena direncanakan, dan ada juga yang terjadi karena tidak direncanakan. Perubahan juga tidak semua menguntungkan, ada juga perubahan yang dapat merugikan. Nah, pada contoh perubahan sosial di lingkungan sekitar saya ini, sekarang saya akan mengambil contoh yang umum terjadi dan pasti di setiap tempat mengalami perubahan ini, karena hal ini menyangkut tentang perkembangan teknologi yang semakin berkembang dari masa ke masa. Namun, untuk kali ini, saya akan lebih fokus pada perkembangan teknologi yang telah memasuki dunia anak-anak. Anak-anak memiliki rasa keingintahuan yang tinggi akan hal baru, dan kebiasaan meniru yang selalu ingin melakukan apa yang dilakukan orang lain yang dilihatnya, sehingga terkadang bisa sampai menyebabkan mereka meninggalkan dunia mereka yang seharusnya digunakan untuk bermain bersama teman-temannya. Sekarang kita masuk ke teori perubahan sosial. Jadi menurut saya, contoh yang saya ambil tersebut termasuk ke dalam teori perubahan sosial modernisasi. Karena pada kasus tersebut, dunia teknologi mulai memasuki dunia anak-anak yang disebabkan juga karena pengaruh dari modernisasi. Semakin berkembangnya modernisasi, semakin cepat pula perkembangan teknologi mempengaruhi aktivitas anak-anak yang hidup di zaman sekarang. Setelah kita membahas teori perubahan sosial tadi, mari kita membahas identifikasi jenis perubahan sosial apa yang termasuk dalam perubahan sosial tadi. Menurut saya, berdasarkan dari hasil identifikasi perubahan sosial yang saya bahas tadi, perubahan tersebut termasuk dalam jenis perubahan sosial revolusi atau cepat dan perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Alasan mengapa saya mengklasifikasikan menjadi jenis perubahan tersebut adalah revolusi cepat. Perubahan sosial tersebut dapat dikatakan cepat karena seperti yang kita tahu bahwa teknologi sudah sangat maju dengan pesat dan sudah menjamah ke berbagai generasi, mulai dari yang muda sampai tua, sehingga tidak menutup kemungkinan jika anak-anak zaman sekarang sudah tahu apa itu teknologi dan bahkan sudah menjadi hal yang wajib untuk kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, perubahan sosial yang tidak dikehendaki.
Perubahan ini juga dikatakan perubahan yang tidak dikehendaki karena pada dasarnya tidak ada yang tahu bahwa perkembangan teknologi akan dengan cepat masuk ke dunia anak-anak karena berjalan dengan sendirinya dan tanpa direncanakan. Semua perubahan pasti memiliki faktor pendorong, bukan? Untuk mendorong terjadinya perubahan tersebut. Jadi sekarang saya akan membahas tentang faktor pendorong yang mendorong terjadinya perubahan sosial yang saya bahas tadi. Pertama, perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kedua, orang tua yang membiarkan anaknya atau sudah memberikan teknologi kepada anaknya sejak kecil. Ketiga, lingkungan bermainnya yang sama-sama hanya fokus pada gadgetnya masing-masing. Dan keempat, desain teknologi yang semakin beragam dan menarik perhatian anak-anak. Perubahan sosial tentunya menyebabkan berbagai macam dampak bagi pihak yang terkait, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif pada teknologi yang memasuki dunia anak-anak adalah sebagai berikut. Pertama, anak-anak akan banyak menemukan dan belajar hal baru. Kedua, mereka akan kreatif dan penuh ide. Ketiga, anak-anak tidak akan tertinggal oleh zaman yang sudah modern ini. Keempat, teknologi bisa menjadi sarana refreshing untuk sang anak. Dan kelima, anak-anak bisa lebih betah di rumah karena adanya teknologi, sehingga mereka jauh dari pergaulan yang kurang baik di luar sana, tetapi harus tetap dalam pengawasan orang tua. Selanjutnya kita akan bahas apa dampak negatifnya. Yang pertama, penurunan perkembangan otak pada anak. Kedua, bahaya radiasi yang ditimbulkan akibat layar gadget. Ketiga, penurunan kemampuan interaksi sosial pada anak. Keempat, kurangnya minat bermain di luar ruangan bersama teman-teman sebayanya. Dan kelima, anak-anak akan bersifat temperamental karena anak lebih suka menyendiri sehingga tidak ada keterbukaan pada dunia luar. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.